Tidak mudah untuk menaklukkan diri sendiri. Bahkan untuk membuktikan sekedar mampu saja, kita perlu berjuang untuk melakukan hal-hal yang bisa menaklukkan apa yang kita takuti. Seperti yang dilakukan oleh sahabat saya Zulfikar Mirza atau Jogal. Apa yang dilakukannya untuk belajar tentang bisnis, belajar tentang kedisiplinan, bahkan sekedar belajar untuk menaklukkan apa yang tak mungkin dirasa bisa dilakukan. Kadang-kadang menurutnya cita-cita perlu pembuktian, bahkan perlu lebih jauh belajar dari rumah. Seperti apa yang dilakukan oleh Jogal, beribu mil melangkah ke kota bahkan ke negara lain seperti Dubai untuk belajar menemukan prinsip kerja, belajar menghargai, mentalitas yang sehat, dan sekedar rasa bersyukur atas apa yang dimilikinya. Menempuh perjalanan yang tidak singkat, ia pun belajar banyak makna tentang kehidupan dan merefleksikan arti sebuah kerjasama dan perhatian. Setelah berjuang dan kembali lagi dari meraih apa yang ingin ditaklukkan, Jogal pun merasa perlu untuk membentuk sebuah kreativitas dan menentukan kerjasama dalam mewujudkan kreativitas tersebut. Bersama sahabat-sahabatnya, dia membentuk sebuah portal berita yang mereka juluki, diberi nama ruangberita.co. Dan sahabat sebuku kali ini, Zulfikar Mirza atau Jogal membuktikan bahwa perjalanan bukanlah sebuah keterbatasan, tapi merupakan sebuah pembentukan atau perwujudan jati diri yang sebenarnya. Sahabat semua, inilah sahabat sebuku Inspiring Like a Book. Dubai, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hendra, tentu saja di channel kesayangan Anda, Hendra Syah Official. Dan kali ini saya akan ajak sahabat semua untuk ngobrolin tentang persiapan masa depan dan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh siapapun dalam rangka mencapai dan menjemput masa depannya yang gemilang. Banyak orang yang berpikir untuk belajar tentang sesuatu dan mengembangkan kemampuan tentang sesuatu butuh waktu yang lama. Dan tak sedikit pula ada sebagian orang yang jauh-jauh beribu-ribu mil pergi dari tempat tinggalnya untuk belajar, mendapatkan pengalaman, lalu kembali mengaplikasikannya dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Dan kali ini, di Sahabat Sebuku kali ini kita akan bertemu dengan salah seorang sahabat kita, Zulfikar Mirza atau Jogal, yang sudah punya pengalaman untuk mencari pengalaman di luar negeri dan kemudian mengaplikasikannya kembali ke negeri kita. Assalamualaikum Jogal. Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Bang. Sudah kembali lagi ke Indonesia ya? Alhamdulillah. Jogal, sejak kapan mulai ke luar pada saat itu? Nah, itu saya tepatnya di 2015. 2015 saya berangkat ke Dubai. Pada saat itu mulai ke Dubai ya? Iya. Tapi sebelum ke Dubai pasti banyak pekerjaan juga kan di sini ya juga? Ya, pastinya. Waktu itu beraktivitas di sektor apa ketika sebelum berangkat? Sebelumnya saya sempat bekerja di leasing, terus di PLN, kontrak, dan sudah di PLN saya berangkat ke sana. Ke sana, berarti sudah pernah di dunia otomotif, di perdagangan ya, mobil ya. Kemudian ke lintas energi juga, listrik seperti itu, sumber daya listrik. Dan pada saat itu kan sempat kuliah juga katanya di Fakultas Ekonomi ya. Ya. Apa yang terpikirkan? Ya, itulah segala sesuatu kalau di dunia perkuliahan ya kita kan cuma dapat teorinya. Ya. Sementara kalau kita aplikasikan ke praktek itu lain lagi, beda lagi, apalagi di lapangan. Nah, apalagi berurusan langsung dengan kerjaan yang mungkin agak keras ataupun apa, itu kan beda dengan teorinya. Artinya menurut Jogal biasanya di bangku kuliah kita mendapatkan teori, belajar tentang teori ekonomi seperti apa dan lain-lain, tapi kenyataannya memang kita juga butuh kekuatan dan persiapan untuk masuk ke dunia nyata ya. Benar. Dan dunia di mana pekerjaan itu nyata adanya seperti itu. Ya, waktu itu kaget tidak? Coba kita sambil jalan-jalan ya. Kaget nggak waktu itu ketika mulai memutuskan untuk berangkat dari Aceh ya? Jogal di Loksmawe ya? Di Biren. Biren ya, di Biren. Mulai dia berangkat dari Biren.
terus berangkat ke Dubai dari kota yang bukan kota kecil lah ya, kota di kabupaten, kemudian berangkat ke tempat di mana orang-orang bekerja dari Eropa, dari Asia, semua berkumpul di sana. Awalnya ketika di sana itu merasa gimana juga? Tiba-tiba bekerja waktu itu di sektor apa? Waktu di Dubai saya bekerja di Mechanical Electric, tapi di urusan administrasinya ya, ekonominya atau enggak? Saya langsung di apanya di lapangan ya? Di lapangannya, tepatnya di bangunannya. Kan kita itu ngerjain semacam proyek apartemen, hotel. Di dalam semua dalam bangunannya. Dalam bangunannya, otomatis ya, apa yang Jogal awal tadi katakan bahwa apa yang ada di bangku kuliah ya sangat bermanfaat, tapi ketika di lapangan kaget ya pasti ya, apalagi langsung ke luar negeri. Beda banget. Apa yang dirasakan pada saat itu? Beda banget dengan apa yang kita pelajari di sekolah maupun di kuliah, itu beda banget, apalagi kita di luar sana. Semua apalagi di luar, di Dubai itu teknologi sama sudah sangat maju ya, sangat maju. Teknologinya dan kesiapan sumber daya manusianya. Benar sekali. Kaget yang paling awal tuh seperti apa Jogal? Mungkin sahabat buku nanti bisa dapat informasi juga, insight dari sahabat kita Jogal yang sudah punya pengalaman di Dubai. Maksudnya mungkin saya juga nggak bisa bayangkan ya, walaupun misalnya saya sekolah strata 1 kah, strata 2 atau bagaimana selanjutnya, terus masuk ke dunia kerja internasional dengan bahasa pengantar internasional, mungkin dengan orang-orang yang datangnya juga beragam macam dari semua benua, dan tentu saja juga dengan mentalitas kita mungkin ya. Itu apa yang pertama kali Jogal kagetkan? Dari bahasa atau dari sistem kerja mereka? Ya, pertama bahasa. Karena di sana komunikasinya tentunya dengan bahasa Inggris dan Arab, ya. Tapi kalau untuk umumnya Inggris lah. Inggris komunikasinya. Mudah beradaptasi nggak? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Cuma sekarang semuanya kan kembali pada diri sendiri, kita mau atau tidak ini gitu. Dan belajar lagi tidak pada saat itu kan? Benar apa sekali. Yang dikerjakan pertama kali pada saat menghadapi kesulitan Jogal? Misalnya belajar bahasa Inggris lagi, atau ya sudah learning by doing gitu, sambil belajar, sambil kerja, sambil adaptasi lagi? Ya, tepatnya saya belajar lagi, kembali bukan buka apa sih, cuma buka HP, coba pelajari lagi. Ya, kamus. Pastinya sih. Dengan seringnya kita komunikasi, otomatis itu kan membuat lancar ya. Lancar. Tapi adaptasi dan kerja keras juga utama kan sebenarnya. Benar sekali. Kalau dipikir-pikir pada saat itu kan sudah masuk tahun kelima ya. Kerjanya di 2020 dari 2015 sampai 2019. Juga pada saat itu apa yang terpikirkan dengan praktis kembali secara serius ke Aceh di tahun 2020 itu? Dan tadi sempat Jogal singgung juga berdiskusi dengan beberapa teman-teman jarak jauh untuk meng-create sesuatu. Boleh cerita sedikit juga? Ya, tepatnya sih kayak berdiskusi dengan teman dari pas saya masih di sana. Saya sering telepon kawan di sini. Itu setiap 6 bulan ataupun setahun sekali saya pasti balik ke sini. Saya jumpa, saya diskusi apa yang bagus ini. Apa yang bisa kita lakukan buat di negara kita sendiri. Di negara kita sendiri. Mungkin khususnya pas kembali ke Aceh lah, gitu ya. Tepatnya di Aceh. Nah, apa yang dipikirkan waktu itu dengan diskusi yang cukup panjang, jarak jauh, itu kan harus serius pasti ya, sudah menghabiskan pulsa internasional pula lagi ya kan. Kembali setahun sekali membangun rencana-rencana bisnis. Apa jadinya sekarang juga? Saya dengar-dengar juga sudah membuat semacam terjun ke dunia industri informasi dan tepatnya gitu. Media, benar ya? Ya, benar. Saya akhirnya membangun satu perusahaan kecil-kecilan. Ya, belum seberapa lah. Kecil-kecilan tapi besar ya. Amin. Dan untuk kita di perusahaan ini ada beberapa item, ada di media, dan ada di pusat kajian juga. Survei kecil-kecilan gitu. Ya, dan ada di bagian konstruksinya juga. Artinya turun langsung membuat sesuatu dan betul-betul mengawal sesuatu yang dibuat itu, seperti itu ya. Benar. Tapi saya tertarik, katanya juga menginisiasi sebuah sentral informasi tetapi dengan berbasisnya media, seperti itu ya. Benar. Media apa? Media online. Media online. Media online, tepatnya namanya ruangberita.co. Ruangberita.co. Ya. Jadi
kembali dari Dubai setelah 5 tahun Ya, berkelana. itu dunia baru lagi. Dunia Pak. baru lagi. Dunia baru lagi. Iya, kembali ke tanah air ya, kembali Ya. ke Indonesia dan ke Aceh dan membuat. Ya. sebuah- Kenapa saya berpikir Kenapa? ingin buat ngembangkan dunia media ini? Karena di Indonesia ini, Indonesia ya salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Oke. Nah, kalau tidak salah saya itu sekitar 72 juta pengguna internet. Ya lebih mensos di dalamnya kan gitu. Jadi saya tertarik, apalagi sekarang kan dunia digitalisasi ini memang ini yang paling in sekarang ya. Ya, benar sekali. Dengan digitalize, dengan ya juga internet ya, juga melakukan riset kecil tentunya ya di sana. Kemudian kembali bersama teman-teman membuat ruang berita. Apa sih visinya? Juga yang ingin disampaikan dengan di tengah maraknya informasi, banyaknya platform informasi. Dengan maraknya ya informasi hoax pun banyak beredar segala macam. Ya di media ini saya ingin mengembangkan atau mempublikasikan informasi yang benar, yang betul, yang apalah, yang tidak mendiskreditkan gitu ya. Tapi benar sekali. yang terpenting seperti kata Jogal tadi, bisa jadi sebuah media yang membuat pergerakan hoax makin kecil ya. Karena diimbangi dengan berita-berita informasi yang benar. Menarik sekali. Mungkin ada oleh-oleh meningkatnya mentalitas bekerja nggak Jogal? Bagaimana Jogal melihat kalau kita baca di referensi di internet, kita tonton di televisi atau di YouTube seperti itu ya, pekerja-pekerja di luar negeri, overseas sana tuh sangat siap ya ketika masuk dunia kerja, ketidaktergantungan pada orang lain seperti itu. Bagaimana Jogal melihat itu ketika kembali? Ya itulah yang harus ditingkatkan ya. Ditingkatkan di daerah kita, negara kita ini. Secara mental pekerja itu harus lebih profesional. Ya mulai dari waktu kecil lah, waktu kita mulai kerja jam berapa, kita start kerja jam berapa, istirahatnya jam berapa, stopnya jam berapa, janji-janji dan lain-lain gitu ya, appointment sama yang lain ya. Iya, benar sekali. Itu menjadi pelajaran yang berharga ya ketika kembali benar, ya. Merasakan kalau diangkakan 0 sampai 100, perubahan yang didapatkan dari belajar itu di angka berapa sekarang? Saya sekarang ya tepatnya di 70%. 70% ya. Artinya banyak bisa diadaptasikan. Benar, walaupun sekali. Karena kita bukan orang asli dari Dubai atau negara manapun, tapi 70% sudah tinggi lah. Saya kira perubahan yang bisa dilakukan. Banyak hal yang buat kita lebih bisa melihat sisi apa namanya? Positif. Sisi positif selaku pekerja ya. Yang saya dapatkan di sana. Kalau kita simak tadi mungkin kayak kesehatan mental dalam bekerja ya. Ya benar. Bisa menghadapi orang lain. Kalau yang lain marah tidak ikutan marah gitu ya. Termasuk begitu ya. Kalau di luar gimana tuh kalau bicara temperamen? Kalau di luar menarik juga. Iya. Ada yang marah-marah nggak dalam bekerja? Marah-marah itu wajar ya. Cuma di sana ya udah marah, kita cuma ngeluapkan kalau memang ada meluapkan, kita cuma bisa ngomong. Kita cuma bisa istilahnya ngasih tahu, kita cuma bisa gitu. Tidak ada itu di sana untuk bisa mukul ataupun gimana, balas dendam itu gitu, nggak ada ya. Jadi profesional ya. Profesional, kita nggak senang kita omongin, disampaikan baik-baik, tapi jangan bicara lewat belakang, bicaranya di depan gitu ya barangkali ya. Apa yang menarik yang mungkin bisa dicontohkan oleh generasi muda juga sekarang kan banyak ya. Ketika saya pun merasa berteman dengan orang-orang muda itu banyak yang punya cita-cita besar untuk bisa keluar negeri, bekerja, mendapatkan pengalaman baru, gaji yang besar. Rata-rata kan gitu kan, dapat salaries yang oke lah, menjanjikan gitu. Apa sih yang Jogal pengen sampaikan supaya nggak secara serta-merta membayangkan semuanya dapat ikan yang punya daging penuh di dalam badannya? Ya, yang pertama ya usaha itu nggak ada batasnya. Itu yang paling penting, dan yakin kalau kita bisa. Kita bisa, di samping juga berdoa pasti ya. Itu udah pasti. Ya, berusaha dan yakin akan itu sampai, dan itu yang menjadi pelajaran yang. Dan kita jangan malu untuk belajar, untuk pengen tahu, cari tahu sesuatu itu, kita jangan malu. Oke. Tapi menarik ketika Jogal tadi sebelumnya bilang bahwa membangun industri ketika sudah belajar di luar itu, akhirnya Jogal memutuskan untuk masuk industri informasi, membuat media, kalau tadi namanya ruangberita.co ya. Benar. Ruangberita.co, dan tidak memilih banyak cabang. Itu artinya saya melihat ada sebuah fokus penting sekali ya.
untuk bisa fokus pada satu hal itu? Oh, itu kunci sebenarnya. Kalau kita membangun sesuatu itu kita harus fokus, benar-benar fokus pada itu. Nah, seperti sebelumnya saya di Dubai, saya fokus di kerjaan saya, walaupun itu dunia baru juga. Dia beralih dari saya di Aceh dulu dengan kerjaan saya yang lama, terus pindah berangkat ke Dubai, dunia baru lagi. Tapi saya harus fokus. Saya bisa untuk ngerjain sesuatu itu, ya itu butuh fokus. Dan konsentrasi terus di situ ya. Ya. Benar sekali. Nggak cepat buka 1, buka 2, buat 3, buat 4, nanti semua terbengkalai gitu ya. Iya, kita buka 1 ini, otomatis ada yang harus dikeluarkan lagi. Nah, jadinya dua-duaan ntar nggak jalan kan gitu. Dua-duaan nggak jalan, jadi fokus aja pada satu hal gitu ya. Jadi fokus penting, kerja keras, kemudian usaha terus menerus, jangan berhenti. Cuma kerja keras itu kan seperti kata Jogal tadi ya, ada memulai, ada berhenti, ada istirahat, ada harus mengembangkan. Hobi Jogal apa nih? Membaca kayaknya ya. Benar, saya suka baca, tapi ya itu baca dan ya mempelajari sesuatu hal yang baru lah. Ya, jadi jangan malu untuk terus belajar ya. Oh, itu mengupdate ilmu seperti benar itu. Sekali. Apa pesannya juga buat sahabat muda kita supaya jangan pernah merasa bahwa udah selesai kuliah, oke, udah dapat seluruh dunia nih gitu, tapi lupa terus mengupgrade ilmu pengetahuan. Kalau untuk kaum muda, ayo ciptakan gagasan baru ataupun ide baru. Apakah itu untuk pemerintah ataupun siapa, jangan cuma mengkritik aja. Tapi kasih gagasan yang apa. Jangan cuma mengkritik. Saya suka itu. Ya. Terima kasih Jogal, waktunya yang sangat luar biasa di tengah kesibukannya. Saya sudah culik sebentar ya, untuk bisa ngobrol. Karena menurut saya tidak semua orang punya pengalaman overseas bekerja ya. Nggak semua mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri. Walaupun mungkin dia sudah punya mungkin level pendidikan yang cukup, keinginan, tapi kesempatan tidak datang pada semua orang yang tidak menjemputnya. Terima kasih Jogal, salam sehat selalu, semoga semakin sukses. Nanti saya akan baca situs beritanya, ruangberita.co ya. Terima kasih. Terima kasih Jogal. Sahabat semua, menarik sekali bukan percakapan kita tadi dengan Julfikar Mirja atau Jogal yang punya pengalaman bekerja overseas atau internasional. Tapi saya yakin sahabat semua juga pasti punya keinginan yang sama, meskipun waktunya saja tinggal dijemput dan berdoa yang banyak. Ada beberapa hal yang saya petik dari apa yang disampaikan dari Joga tadi, bahwa satu adalah jangan pernah berhenti berdoa, kemudian bekerja keras, ciptakan terus kesempatan yang ada di dalam pikiran Anda, kemudian perkembangan networking dan juga jejaring juga harus ditingkatkan, artinya silaturahmi tidak boleh putus. Dan sahabat, satu lagi, jangan pernah merasa ilmu Anda cukup, kembangkan terus, raih terus, agar apa yang Anda cita-citakan benar-benar konkret, dan insya Allah juga akan membantu Anda akan meraih dalam genggaman Anda. Dan banyak inspirasi yang sudah kita dapatkan dari sahabat sebuku semua. Jika Anda ingin saya mewawancarai salah satu sahabat sebuku yang lain, silakan cantumkan pendapat Anda di kolom komentar, dan insya Allah saya akan menemui dan menghubungi sahabat tersebut untuk bisa memberikan insight lain kepada Anda semua. Tetap di sini di Hendra Shah Official. Jika Anda bermurah hati, jangan lupa komen, like, dan juga subscribe, dan juga share ke sahabat-sahabat Anda jika ini menguntungkan dan membuat baik bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.